Dan Hesti upami dang daunan eta nu dibersihkeun eta kawitna di mana eta? Asalnya dari mana eta? Itu murah tatangkalan. Ya tetangkalannya. Muhur deh. Daun teh daun nutos. Nutos eta. Nutos kolotnya. Nutos kolot. Gitu. Yang udah tua. Yang udah tua biasanya suka gitu. Udah kering ya. Iya. Biasanya kalau yang udah tua mah mudah jatuh ya. Iya mudah jatuh dan terlupakan. Dan terlupakan ya. Iya. Nah, pemidang daunan teh ayeuna jatuh ke tanahnya. Kuneng Hesi disapukeun teh sengaja ku Allah teh gitunya. Kehidupan seperti gitu teh supaya orang teh aya aktivitas kangge bebersihnya. Tah dina bebersih teh orang teh eta ngajadikeun amal teh jadi kangge ganjaran kan nya. Kan ayanya hadisnya nya kebersihan itu sebagian daripada iman tah. Jadi orang lamun anu teu daek bebersih mah nya teresep bersih gitu berarti belum imannya tah. Tah gitunya. Pan upami bersih mah katingalieun aja raoseun nya. Jadi henteu iyalah urang teh henteu sumpek nih kitu nya. Sang cara henteu na jadi soca teh asa kumaha tah. Segernya. Heeh, soca teh sararaang. Sararaangnya gitu. Dunia teh asa lega gitu nya. Henteu sarumpek. Heeh, da gitu na sih teh nya. Nah, makanya orang kedah istilahnya ngabiasakeun nya nya lamun manehna kana hesi tos damalnya minimal nuju ke libur tamu da kieu tah nya ngabantu sepuhnya gitu kan. Yang pan upami bersih mah sanes kangge orang lain bener kayak orang anu aya di dieu nya gitu. Jaraoseun gitu tah. Nah, jadi sarang nyamuk oke jadi nanti dari kita pribadi ke orang yang dibersihan lah gitunya supaya ulah aya nyamuk maksudnya kalau berserakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat orang desa dimanapun berada, selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat. Mudah-mudahan sahabat senantiasa selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan limpahkan rezeki yang barokah. Sahabat, alhamdulillah hari ini Babe bisa ngeblok kembali di pedesaan. Dan hari ini Babe berada di salah satu kampung gadis desa, yaitu kampungnya Neng Hesti, yaitu di kampung Bojonggaling, Desa Bojonggaling, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, sahabat. Oke, sahabat, ikuti ya Pok Babe di pedesaan dan tonton terus ya sahabat videonya sampai selesai. Nah, ini sahabat nih. Ini lokasi sekitar daerah Neng Hesi nih sahabat nih. Nah, itu sahabat tuh. Itu kelihatannya itu ada Neng Hesti tuh lagi sapu-sapu sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng damang neng. Alhamdulillah damang. Rajin neng menuju sesapu neng. Oh. Ya ini sahabat nih kebetulan nih Babe udah ada di ini nih. Ini di lokasi rumahnya Neng Hesti nih, gadis desa ya, berada di kampung Bojonggaling sahabat nih. Nah ini Neng Hesti lagi sapu-sapu nih. Lagi bersih-bersih rumah deh. Ya sih, puntennya ya Angela, mic na coba.
Nih sih kalau sana ini teh menuju liburnya ya di buminya. Ya, Be. Jadi sahabat nih, alhamdulillah Neng Hesti ini sekarang udah kerja katanya ya. Ya, Kerjanya di mana Neng? di pabrik. Di pabrik ya? Masih di Sukabumi? Ya, sekitar Sukabumi. Oh Adalah iya. salah satu pabrik. Alhamdulillahnya. Ya, Nah, sekarang kebetulan lagi libur ya. iya, Be, lagi libur. Libur apa sekarang itu? Memperingati hari Imlek. kalau Imlek ya? Oh Ya. iya ya. tanggal 29. Iya. Gong tu pacai ya? Iya, makanya itu di definisikan adanya barongsai gitu. Oh iya. Ya dilanjut Neng Hesti. Ya, Nah, ini sahabat nih. Ini Neng Hesti ada di rumah nih, ada kegiatan bersih-bersih. Dan ini sahabat, ini adalah rumah Neng Hesti ini, gadis desa. terus beres deh. Apa ya? Pulang calik deh. Siap-siap ayo mangga. Alhamdulillah. Habil alamin. Calik lah, Be. Nah ini sahabat ini. Ini lokasi rumahnya Neng Hesti itu sahabat nih. Nah ini nih. Jadi Neng Hesti tinggal di rumah ini sahabat. Wah, sahabat, assalamualaikum. Neng Hesti kan Neng Hesti sekarang udah kerja ya. Iya, Be. Nah itu kerjanya itu di mana Neng Hesti? Di pabrik. Di pabrik ya. Iya. Bagian apa Neng Hesti? Bagian sewing ngejahit. Sewing ya. Oh, Iya, bagian ngejahit sewing. ya. Iya. Ini kalau dari rumah ke lokasi pabrik ya, lokasi Neng Hesti tempat kerja itu jauh mbak Neng Hesti? Enggak lumayan, Be. Kalau naik motor mah sekitaran 15 menitan. 15 menit sampai ya ke Ya, sampai ke lokasi. lokasi ya, ke tempat kerja. Kalau berangkat dari rumah jam berapa? Hesti mah suka jam 6 lewat seperempat, jadi seperempat Hesti mangkat, seperempat Hesti nyampe di situ. Jadi setengah Kalau memang 7. kalau masuk kerjanya jam berapa gitu? Jam 7. Jam 7 ya. Itu langsung masuk ke pabrik atau gimana dulu itu? Iya, langsung masuk ke tempat kerja, enggak nongkrong-nongkrong di mana-mana gitu. Soalnya kan nggak boleh, dia langsung masuk aja. Kalau kerja dari hari apa sampai hari apa? Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau hari Sabtu setengah hari, Be, sampai duhur doang. ya. Kalau hari Senin masuk ada kegiatan yang lain enggak? Ada, Be, sama kayak di sekolahan-sekolahan juga. Kegiatan apa itu? Ada upacara juga, Be, tapi nggak naikin bendera gitu, tapi Oh, enggak, cuma nyanyi sama pembacaan moto aturan di sana gitu. Oh iya. Nyanyi lagu Indonesia. Kalau nyanyi itu nyanyi apa biasanya? Lagu Indonesia, kebangsaan Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Iya. Ya memang bagus itu. Itu kalau kerja itu kan suka ada perasaan-perasaan gimana gitu itu. Iya, saya Capek juga enggak itu? awalnya ngira kalau lagi sekolah kayak pengen cepet-cepet lulus, Be, pengen kerja dapat uang gajian enak kali ya, Be, tapi setelah terjun ke dunia kerja gitu ya, ternyata gitu, Be. Capek juga. Nah, jadi memang begitulah ya, makanya kita harus sayang sama orang tua ya. Cari apa? Materi aja Iya. untuk kenapa keluarga itu seperti gitu Nesti. Buat kita keluarga ngerasain apa ya. sih yang enggak gitu kan? Memang resiko, tapi gini Nesti ya, sebetulnya Gimana? kalau kita masa kita sekolah ya, Iya. sebetulnya tujuannya bukan untuk kerja sekolah itu Nesti. Iya sih. Sekolah itu kita tujuannya untuk menuntut ilmu ya. Nah nanti kalau udah punya ilmu mah ya
kita pergunakan untuk Nah, kalau ada kesempatan kita bisa kerja, kan kita udah punya ilmunya gitu. Nah, nanti Iya, Be. lebih enak gitu. Niatnya mah Jadi emang teh. kadang-kadang kan kita sekolah itu katanya ya sekolah itu kebanyakan untuk gitu, kerja Be. katanya. Padahal Kebanyakan. mah sebetulnya bukan itu. Kalau tujuan kita sekolah itu sebetulnya kan untuk menuntut ilmu. Nah, itu kalau masalah kerja mah mungkin karena faktor karena kita ada kesempatan terus faktor kita ada kebutuhan ekonomi, yang lain. gitu. Nah, jadi memang terkadang gitu gambaran kita enak kerja itu ya. Padahal mah apalagi kerja di orang ya banyak aturan kan ya. Iya, gitu, kita yang bukan kerja diatur, Be. sendiri yang diatur. Beda Makanya- sama bekerja sama berusaha, usaha kan beda. Nah, makanya kita harus sabar karena kita prinsipnya kita kerja itu bukan di perusahaan kita ya, bukan nenek moyang kita gitu. Jadi harus mengikuti aturan gitu ya. Iya, Dan kan kita sudah ada hak dan kewajiban ya. iya. Kewajiban kita mungkin bekerja ya sesuai yang ditugaskan, mengikuti aturan-aturan. Dan nanti baru ada haknya kita gitu ya. Nanti Mendapatkan dapat upah ya gitu ya. Ya sabar aja ya sih ya. Namanya juga kita akan hidup ya. Iya. Tentu untuk memenuhi kebutuhan hidup memang kita harus berusaha ya dengan cara Ada yang usaha. bekerja. Yang penting halal ya. Iya. Nah, mungkin Neheti kan bekerja itu karena Neheti masih punya adik-adik ya. Iya. Nah, ibu ya gitu ya. Adik, canakan cai adik yang babe. Ada babe. Ini ada Neng Sasti ya. Siapa ini ya ada adik? Neng damang Neng. Alhamdulillah. Nah, oh ini sahabat. Ini kebetulan ada Neng Sasti ya. Siapakah Neng ini yang Sasti itu muncul? sepertinya kan itu adiknya Neng Hesti nih yang mungkin sahabat orang desa tahu ya. Yang di pelok-pelok gitu. Nah, ini kebetulan nih ada Neng Sastianya. Neng Sasti kan sekarang libur sama ya? Iya. Ya, Libur kalau panjang Neng- ini mah be. Wih, libur panjang ya. Dari Sabtu. Tapi kan besok masuk ya. Masuk Hari besok. Kamis ya gitu. Nah kebetulan ini Neng Sastia itu masih sekolah nih sahabat ya. Nah kalau Neng Hesti alhamdulillah udah kerja katanya nih. Ya udah kerja. Mungkin kerja untuk bantu-bantu ya. Mungkin salah satunya ini karena punya adik nih Neng Sastia dan masih ada ya Neng Hesti itu. Jadi ada berapa adik Neng Hesti? ada 3 perempuan semuanya be. Ada 3 ya. Jadi berarti kan semua jadi sama Neng Hesti ada 4 ya. 4 bersaudara. 4 bersaudara. Itu semua cewek ya. Iya. Oh, jadi ini sahabat nih, Hesti itu punya adik 3, kebetulan semua adik-adiknya itu perempuan sahabat nih. Nah, ini Neng Sastia Salah satunya. salah satunya udah sekolah. Kalau yang di ini adik Neng Sastia udah sekolah ya? Udah Kelas berapa itu? kelas 6 SD. Kelas 6 SD ya? Iya. Yang kecil, yang paling kecil berapa tahun itu? Yang kecil? 4 tahun. 4 tahun. Baru 4. Belum- 3 Udah sekolah belum? Belum. tahun depan be. Oh, tahun depan. Enggak di PAUD enggak? Mau tahun depan di TK. Oh, dari TK ya, di Iya. PAUD dari TK ya. Mm-mm. Baru 4 tahun ya. Nah, jadi ini Neng Hesti kalau kegiatan lagi libur ini biasanya sama Neng Sastia itu suka kemana? Gak kemana-mana, paling pagi kita bagi tugas be buat Bagi tugas, ya? bagi tugasnya maksudnya Sastia yang ini, yang sapu ini, si yang taunya kayak gitu aja Seperti be. barusan aja Kerjasama. mungkin ya, seperti barusan ya Neng Hesti Ya. sapu ya gitu ya. Neng Hesti di dalam ya gitu ya. Iya be, gitu aja. Ini ada air ini buat siapa ini? Buat babe. Buat siapa ya be ya kira-kira? Itu air itu air apa itu? Air bening, bukan air putih. Air bening ya? Air bening. Kalau air putih apa? Air susu itu. Susu ya? Iya. Susu yang mana? Susu yang ada di warung be. Warung ya. Aduh. Air bening ya itu. Jadi air bening itu tidak Berwarna. pakai pewarna ya, tidak pakai perasa ya, Iya. tawar ya gitu ya. Iya tawar. Tawar. Kalau yang ada rasanya. Kalau garis biasa punya rasa nggak? Ada be rasa. Rasa apa? Campur aduk bel. Kenapa Kalau lagi rasa sedih, asam itu? kalau lagi sedih lagi asin, kalau lagi senang rasa manis kan senyum. Gitu aja Tapi sih be. harus dibanyakan senyumnya gitu ya. Iya. Nah senyum itu salah satu ibadah gitu, yang paling mudah ya amalan itu senyum gitu ya. Pahalanya besar gitu, bikin orang bahagia ya, bikin orang senyum gitu. Kalau senyum terus sepanjang jalan be gimana? Be? Nah itu mah lain lagi, senyum sendiri sambil ngomong sendiri mah itu. Aduh. Namanya itu mah
orang sakit jiwa itu. Iya, aduh. Kalau di rumah ya, kalau lagi libur gini ya, biasanya suka kesiangan nggak kalau tidur? Iya, Be, suka kesiangan, Be. Suka jam berapa bangun? Sholat subuh dulu pastinya, Be, terus langsung tidur lagi jam Nggak 7. apa-apa kalau udah sholat subuh mah ya. Iya. Takutnya belum sholat subuh itu kesiangan terus gitu. Oh, tuh, Be, itu mah. Tapi kan waktu kewajiban. libur ya, Iya. karena ya merasa karena tidak Mumpung-mumpung mau lah. berangkat kerja atau berangkat sekolah ya, jadi katakanlah santai mungkin ya. Ya harus sampai. Nah, itu juga kan nggak tiap hari ya, paling seminggu 2 kali atau seminggu sekali ya. Waktu libur aja kan ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau. Tapi sebetulnya ya diusahakan Bang, kalau pagi-pagi itu ya sebenarnya jangan banyak tidur pagi-pagi kan. Kalau kita dari urusan rezeki itu ya, Allah itu memberikan rezeki itu justru pagi-pagi. Terutama nih pagi ya, karena malaikat itu ya menyaksikan kita ya ibadah kita, gerak kita gitu, aktivitas kita tuh. Malaikat itu waktu pagi-pagi itu mungkin sekitar jam 5 lah atau setengah 6, jam 5 itu malaikat itu kembali ke Allah, setor gitu ya, melaporkan aktivitas manusia, termasuk doa-doa manusia itu. Nah, makanya kalau sholat subuh kita berdoa itu ya, usahakan kalau ada waktu baca Al-Quran lah ya, mau 1 ayat 2 ayat gitu ya, 1 makro itu biasakan Harus tiap ada, hari itu supaya jadi kebiasaan ya, karena itu kan nilai ibadah. Nah itu nanti malaikat itu ke Allah itu menyetorkan itu, Setoran kita gitu ya, namanya. melaporkan aktivitas manusia, ibadah manusia, termasuk doa-doa tadi itu. Nah, kalau kita membiasakan bangun pagi, tidur ini tidak akan susah gitu. Insya Allah Allah, nanti ya. akan dimudahkan. Insya Allah, Be, siap. Tiap pagi lah ya gitu ya, biasakan itu. Nah itu amalan yang bagus ya, apalagi kita seorang muslim ya, muslimin ya gitu ya. Itu harus itu, karena itu untuk bekal kita ya. Nah jadi ini ya suka bangun siang ya gitu, karena mungkin seminggu sekali lah ya. Iya, gitu ya, itu mah, Be, karena sekali, tidak jarang, Be, nggak setiap hari. tidak masuk kerja atau tidak sekolah ya. Tapi usahakanlah kalau kesananya itu jangan terlalu banyak tidur pagi itu. Ya, insya Allah. Karena itu juga tidak diperbolehkan, itu akan membuat tubuh kita itu lemah gitu kalau pagi itu. Nah, terus kalau siangnya gitu, kalau selain kegiatan di rumah, kegiatan ke kebun atau ke sawah ya gitu ya, kegiatan apa lagi itu kalau sebetulnya lagi libur? Paling bantu-bantu masak ya. Dan masak ya. Masak ya, sorenya buat makan sore kayak gitu aja, Be. Itu bagus Kalau itu. kita nggak kemana-mana di rumah. Nah itu aktivitas yang bagus ya sebagai seorang wanita ya. Itu persiapan untuk nanti menyongsong kita kehidupan berumah tangga ya. Karena itu wanita itu memang itulah gitu ya, kodratnya gitu ya, ditakdirkan untuk mengabdi pada suami. Kita harus bisa masak Ya, ya. memang secantik apapun kalau nggak bisa masak Nah mah gitu kan. itu. Karena salah satu kebahagiaan suami itu punya istri. Bisa masak. Karena merasakan sama babe ya, paling enak masakan itu walaupun babe sering makan di luar, yang paling enak itu dapat istri, apalagi Insya Allah. kalau masaknya pakai rasa cinta gitu, Beda lagi rasa kasih kembali sayang ya gitu ya. rasa kasih Nah sayang. itu biasakan itu ya, ya sebagai calon ibu rumah tangga kan ya, persiapkanlah dengan satu hal yang kebaikan. Nanti kalau kita udah siap satu hal kebaikan, nanti didatangkan sama Allah ya jodoh yang baik buat kita gitu. Amin ya Allah. Kita jangan pesimis ya, optimis itu ya. Hidupnya kita yang penting kita persiapan kita baik, nanti sama Allah dikirim yang baik gitu ya. Mudah-mudahan deh. Kalau pertama mah yang penting itu tadi ya, yang menjadi pilihan kita itu orang yang dekat dengan Allah ya. Kalau pengen kita bahagia dunia akhirat ya nih ya, dalam rumah tangga mah. Terus yang bisa membawa kita dekat kepada Allah gitu. Nah, yang itu harus diutamakan itu ya. Kalau mau membina rumah tangga gitu ya. Nah, karena kehidupan rumah tangga itu akan selamanya kita bersama pasangan itu ya. Jangan kalau gini ya, maaf ini Hesti, Setia kan punya orang tua yang pernah gagal ya. Nah itu harus dijadikan contoh ya. Benar-benar. Jangan nanti kita punya suami itu yang belum lama-lama kita udah putus, sudah cerai. Jangan, kita harapkan yang Satu kali seumur hidup. gitu. Makanya harus
apa Benar-benar harus mencari. kita harus hati-hati. Ini bener ini ya, jangan sembarangan ya, asal ada orang yang Ini langsung kita langsung melihat kita senang gitu. Nikah. Jangan jangan seperti itu. kan ada ya, itu kalau kita pengen punya suami yang bisa membawa kebahagiaan ya, atau menjadi jodoh yang lama gitu, kita kalau mau cari suami wanita juga nggak apa-apa ya, harus sholat istikharah dulu ya. Wanita juga sama, jangan laki-laki aja gitu. Kalau kita udah punya kenalan, misalkan ada laki-laki yang mau menjadikan kita pasangan hidup ya, Harus kenal dulu kita baru sarankan, berbeda. tolonglah kalau kita nyebutnya coba istikharah dulu, ini kalau aku ini ya gitu, Baik bener ya. nggak, baik nggak, atau ini pilihan dari Allah untuk bukan gitu. Terus kita juga sama ya istikharah. Ya Allah, Babe. Nah, itu kita ke para alim ulama gitu ya, ke para kiai. Nah, itu ya Neng ya. Jadi harus dicamkan Babe. gitu. Jadi kalau kita nanti suatu saat ya, kalau sekarang kan masih muda ya, yang masih muda sekarang mah Karir dulu lah. menyiapkan diri, memantapkan dirinya, memantaskan diri ya, Siap. untuk jadi seorang istri tuh. Jadi sekarang mah ya gitu. Ya, karena nanti ini pengalaman Babeh ya, hidup rumah tangga itu tidak semudah kembali tangan, Nengnya banyak permasalahan. Pasti. Kalau enggak siap kita, banyak yang gagal itu Neng, terutama faktor ekonomi. Kita udah ekonominya susah, sama kadar keimanannya kita Tipis. jauh dari Allah, akan lebih berobat. Kita ujian di rumah tangga ya, kita sabar, kita usaha. Tapi kalau udah kita ekonominya kurang ya, keadaan ekonominya, terus kitanya jauh dari Allah, wah itu makanya banyak yang gagal rumah tangga ya. Nah, jadi itu harus hati-hati ya, menjadi seorang wanita itu sebetulnya harus bisa menjaga diri lah, dan mempersiapkan diri, memantaskan diri, nanti insya Allah nanti sama Allah dikasih itu ya jodoh yang terbaik tuh. Karena kalau prinsipnya yang baik itu pasti akan diberi yang baik ya. Itu mah urusan Allah nanti yang mendatangkan orang baik mah gitu ya. Yang penting mah kitanya aja gitu ya, persiapkan yang baik. Terus ini pesan cari jodoh yang lebih dewasa dari kita ya. Segalanya lebih dari kita lah gitu ya, karena namanya pemimpin ya. Jangan di bawah kita gitu ya. Nanti supaya supaya kita itu ada yang membimbing, ada mengarahkan, ya, tanggung jawab gitu ya. Prinsipnya itulah ya. Nah, mungkin itu ya nih sahabat, ini sekilas ngobrol-ngobrol nih kesempatan ini sama Neng Hesti, Neng Sastia ya di rumahnya nih. Kebetulan ini Neng Hesti Sastia ini lagi libur gitu nih. Sahabat, alhamdulillah Babeh bersama Neng Hesti, Neng Sastia. Kegiatan hari ini di rumahnya udah selesai ya Neng ya. Ya, Dan alhamdulillah. mungkin ini vlog hari ini cukup sampai di sini ya, sahabat ya. Neng punten etana. Oh iya. Nikna ababe pada penutupnya sok tipayunnya Neng ya. Ya, dadah. Ya, sahabat, rupanya vlog Babe di kampungnya Neng Hesti, Neng Sastia di Kampung Bojonggaling, Desa Bojonggaling, Kecamatan Bojonggaling, Kabupaten Sukabumi. Cukup sampai di sini sahabat. Mudah-mudahan ini bisa menghibur, bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi sahabat dimanapun berada. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan ya sahabat ya. Dan Babe ucapkan terima kasih nih kepada sahabat dimanapun berada yang senantiasa setia menonton channelnya Sahabat Orang Desa. Dan yang telah like, share, komen, dan subscribe, Babe ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan segala kebaikan mendapat balasan yang berlipat-lipat dari Allah SWT. Dan yang belum like, share, komen, and subscribe, Babe mohon bantuannya untuk bisa like, share, komen, and subscribe. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.